Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami mengenai pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Perkenalkan, nama saya Natasha Dewi Kamara. Perkenalkan, nama saya Indah Ratnasari. Perkenalkan, saya Nisa Nurroshida. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi dalam lingkungan, baik keadaan struktur maupun fungsinya, sehingga dapat mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan meliputi pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Lingkungan dapat tercemar karena, yang pertama, kecepatan hilangnya senyawa tertentu dari lingkungan lebih besar daripada kecepatan masuknya senyawa pengganti. Kedua, rusaknya atau putusnya alur siklus biokimia. Yang ketiga, kecepatan masuknya senyawa ke dalam lingkungan lebih besar daripada kecepatan pengambilannya. Dan yang terakhir, masuknya senyawa yang tidak terdegradasi ke dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat disebabkan karena ulah manusia, dan dampaknya juga akan mengenai manusia itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah pencemaran udara. Udara akan tercemar jika ada bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Ada dua faktor yang menjadi penyebab dari pencemaran udara, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terjadi karena alamiah, misalnya debu yang bertebangan oleh tiupan angin, abu atau debu dari gas vulkanik dari letusan gunung berapi, dan proses pembusukan sampah. Selanjutnya yaitu faktor eksternal atau faktor yang diakibatkan karena ulah manusia. Misalnya seperti pembakaran bahan bakar fosil, debu atau serbuk dari kegiatan industri, dan pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Seperti pada halnya kita menggunakan obat nyamuk semprot. Yang menjadi sumber pencemaran udara yang pertama yaitu transportasi, yang kedua industri, yang ketiga karena pembuangan sampah, dan yang keempat pembakaran stasioner dan lain-lain. Dan yang menjadi komponen pencemar udara diantaranya yaitu karbon monoksida, oksida belerang, oksida nitrogen, hidrokarbon, dan partikel serta zat-zat lain. Berikutnya yaitu dampak dari pencemaran udara. Dampak dari pencemaran udara yang pertama yaitu disebabkan oleh karbon monoksida. Bagi manusia, gas karbon monoksida dapat mengganggu kesehatan bahkan hingga kematian. Karena gas karbon monoksida ini bersifat racun metabolis. Gas karbon monoksida akan ikut bereaksi secara metabolis bersama dengan hemoglobin di dalam darah atau Hb. Gejala-gejala ditimbulkan saat kita keracunan gas karbon monoksida diantaranya seperti pusing dan mual. Lebih parahnya lagi, saat kita keracunan gas karbon monoksida, kemampuan gerak tubuh pada manusia akan menurun dan terjadi gangguan pada kardiovaskular serta gejala serangan jantung yang dapat menyebabkan pada kematian. Bagi tumbuhan, kadar karbon monoksida 100 per part million hampir tidak memberikan pengaruh terhadap tumbuhan itu sendiri, khususnya pada tumbuhan tingkat tinggi. Namun, jika kadar karbon monoksida meningkat menjadi 200 per part million dengan waktu kontak 24 jam, maka itu akan mempengaruhi proses fiksasi nitrogen oleh bakteri bebas yang terdapat pada akar tumbuhan. Dampak pencemaran udara yang berikutnya disebabkan oleh gas oksida nitrogen seperti nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Nitrogen monoksida tidak memiliki bau dan tidak memiliki warna, tetapi pada gas nitrogen dioksida, baunya sangat menyengat dan warnanya coklat kemerahan. Sifat racun atau toksitas yang dimiliki oleh karbon dioksida 4 kali lebih besar dari yang dimiliki oleh nitrogen monoksida. Gas ini dapat menyebabkan pembengkakan pada paru-paru yang menyebabkan manusia bisa sulit untuk bernafas. Konsentrasi nitrogen monoksida yang tinggi bisa menyebabkan kejang-kejang yang berlanjutan dengan kelumpuhan. Gas nitrogen monoksida akan lebih berbahaya apabila gas tersebut beroksidasi menjadi gas nitrogen dioksida. Oksida nitrogen bagi tumbuhan menyebabkan bintik-bintik pada permukaan daun. Bila konsentrasinya tinggi, mengakibatkan nekrosis atau kerusakan jaringan daun, sehingga fotosintesisnya dapat terganggu. Konsentrasi nitrogen monoksida 10 part per million dapat menurunkan kemampuan fotosintesis sebesar 60 hingga 70%.
Di udara, oksida nitrogen dapat menimbulkan PAN atau peroksiasetil nitrates yang dapat menyebabkan iritasi mata atau pedih dan berair. PAN bersama senyawa yang lain akan menimbulkan kabut fotokimia atau photochemistry smoke. Berikutnya yaitu dampak pencemaran oleh oksida belerang. Oksida belerang sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama batu bara. Gas buang lebih banyak mengandung SO2 dibandingkan dengan SO3. Gas SO2 berbau tajam dan tak mudah terbakar. Jika ikut terkondensasi di udara dan jatuh bersama air hujan, akan menyebabkan hujan asam. Bagi tumbuhan, kadar oksida belerang kurang lebih 0,5 part per million dapat menyebabkan timbulnya bintik-bintik pada daun. Jika paparan lama, daun akan menjadi berguguran. Pada benda-benda, SO2 bersifat korosif. Cat dan bangunan, gedung warnanya menjadi kusam, kehitaman karena PbO, pada cat bereaksi dengan SOX menghasilkan PbS. Jembatan menjadi rapuh karena mempercepat pengkaratan. Bagi manusia, oksida belerang dapat menimbulkan gangguan pernafasan. Jika oksida belerang berubah menjadi asam, akan menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan, dan saluran nafas yang lain sampai ke paru-paru. SO2 dapat menimbulkan iritasi tenggorokan tergantung dengan daya tahan masing-masing. Ada yang 1-2 part per million, ada yang hingga 6 part per million. SO2 sangat berbahaya bagi anak-anak, orang tua, dan orang yang menderita kardiovaskular. Otot saluran pernafasan akan mengalami kejang atau spasma. Akan lebih berat lagi jika konsentrasi SO2 tinggi dan suhu udara rendah. Pada paparan yang lama akan terjadi peradangan yang hebat pada selaput lendir, yang diikuti paralisis silia atau kelumpuhan sistem pernafasan, kerusakan lapisan epitelium, yang akhirnya menimbulkan kematian. Pada konsentrasi 6 hingga 12 part per million, dengan paparan pendek yang berulang-ulang dapat menyebabkan hiperplasia dan metaplasia sel-sel epitel yang akhirnya akan menjadi kanker. Dampak pencemaran udara yang berikutnya disebabkan oleh hidrokarbon. Pembakaran hidrokarbon menghasilkan panas. Panas yang tinggi bisa menimbulkan peristiwa pemecahan atau cracking yang menghasilkan rantai hidrokarbon pendek atau partikel karbon. Gas hidrokarbon dapat bercampur dengan gas buangan lainnya. Cairan hidrokarbon membentuk kabut minyak atau droplet. Padatan hidrokarbon akan membentuk asam pekat dan menggumpal menjadi debu atau partikel. Berikutnya yaitu dampak pencemaran yang disebabkan oleh partikel. Partikel atau debu yang masuk akan mengendap dalam paru-paru dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernafasan. Di antaranya yaitu pertama ada penyakit silikosis yang disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas atau SiO2 yang dapat terjadi pada daerah pabrik besi dan baja, keramik, pengecoran beton, bengkel yang mengerjakan besi seperti mengikir dan menggerinda, penambangan biji besi, timah putih, dan batu bara. Bila sudah parah, penyakit ini akan diikuti dengan hipertrofi jantung sebelah kanan yang mengakibatkan kegagalan kerja pada jantung. Berikutnya yaitu penyakit asbestosis. Penyakit ini disebabkan oleh debu atau serat asbes atau campuran silikat, terutama magnesium silikat, yang dapat terjadi di daerah pabrik atau industri yang menggunakan asbes, pabrik pemintalan serat asbes, pabrik yang beratap asbes, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penyakit bisinosis. Penyakit ini disebabkan oleh debu atau serat kapas yang dapat terjadi pada daerah pabrik pemintalan kapas atau tekstil, pembuatan kasur atau cok kursi, dan penyakit ini dapat diikuti oleh bronkitis kronis. Selanjutnya yaitu penyakit antrakosis. Penyakit antrakosis disebabkan oleh debu batu bara. Dapat terjadi pada daerah tambang batu bara, penggunaan batu bara pada tanur besi, lokomotif atau stoker, kapal laut bertenaga batu bara, pekerja boiler pada PLTU bertenaga batu bara. Dan berikutnya adalah penyakit berliosis. Penyakit ini disebabkan oleh debu logam berilium yang dapat berupa logam murni, oksida, sulfat, atau halogenida yang dapat terjadi pada daerah industri logam, campur berilium tembaga, pabrik fluoresen, pabrik pembuatan tabung radio, pengolahan bahan, dan penunjangan industri nuklir. Dampak pencemaran yang berikutnya bisa disebabkan dengan pemakaian insektisida yang dapat menyebabkan kokarcinogenik dan efek rumah kaca yang dapat merusak lapisan ozon sehingga sinar UV tidak tersaring, yang dapat menimbulkan penyakit kanker kulit. Suhu bumi akan naik sehingga tidak nyaman, dan es di kutub pun akan ikut mencair sehingga permukaan laut naik. Pencemaran air. Dalam industri, air digunakan untuk air proses, air pendingin, air utilitas dan sanitasi, air ketel uap penggerak turbin, dan lain-lain. Air yang telah digunakan untuk industri tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan.
karena dapat mencemari lingkungan. Maka terlebih dahulu harus diolah agar sama dengan kualitas air lingkungan. Proses daur ulang air limbah atau water treatment recycle process adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh industri yang berwawasan lingkungan. Pengamatan indikator dan pencemaran air. Indikator secara fisik yaitu kejernihan atau kekeruhan, perubahan suhu, rasa, dan warna. Indikator secara kimiawi yaitu zat kimia terlarut, radioaktivitas, perubahan pH. Indikator secara biologis yaitu berdasarkan mikroorganisme yang ada, yaitu ada tidaknya bakteri patogen. Komponen pencemaran air. Komponen pencemaran air dapat berupa bahan buangan padat, organik, anorganik, olahan bahan makanan, cairan berminyak, zat kimia, dan panas. Bahan buangan padat atau butiran. Pelarutan bahan buangan padat menyebabkan perubahan warna. Larutan pekat dan berwarna gelap mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air. Fotosintesis dalam air terganggu sehingga jumlah oksigen terlarut berkurang dan akan berpengaruh terhadap kehidupan organisme dalam air. Pengendapan bahan buangan padat akan menutupi permukaan dasar air, menghalangi fotosintesis, menutupi sumber makanan dan telur ikan di dasar air, sehingga jumlah ikan berkurang. Pembentukan koloidal yang melayang dalam air menyebabkan keruh dan menghalangi sinar matahari. Fotosintesis terganggu dan jumlah oksigen terlarut berkurang sehingga mempengaruhi kehidupan dalam air. Bahan buangan organik, yaitu termasuk olahan bahan makanan, berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, menyebabkan jumlah mikroorganisme bertambah dan tumbuh bakteri patogen yang merugikan. Limbah ini dapat diproses menjadi pupuk atau kompos. Jika bahan olahan makanan mengandung protein dan gugus amin, akan terdegradasi menjadi senyawa yang mudah menguap dan berbau busuk, sehingga air mengandung mikroorganisme dan bakteri patogen. Bahan buangan anorganik, berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme sehingga dapat meningkatkan jumlah ion logam dalam air. Limbah ini berasal dari industri yang melibatkan unsur logam timbal, arsenik, kadmium, raksa, kromium, nikel, kalsium, magnesium, kobalt. Misalnya pada industri kimia, elektronika, elektroplating. Ion logam kalsium dan magnesium menyebabkan air sadah yang mengakibatkan korosi pada alat besi, menimbulkan kerak atau endapan pada peralatan proses seperti tangki atau bejana air, ketel uap, dan pipa penyalur. Ion logam timbal, arsenik, raksa bersifat racun, sehingga air tidak dapat untuk diminum. Bahan buangan cairan berminyak, tidak larut dalam air, mengapung dan menutupi permukaan air. Jika mengandung senyawa volatil akan menguap, terdegradasi oleh mikroorganisme dalam waktu lama. Bahan ini mengganggu karena menghalangi difusi oksigen dari udara ke dalam air, menghalangi sinar matahari sehingga fotosintesis terganggu, ikan di permukaan dan burung air terganggu, bulu burung lengket dan tak bisa mengembang. Air tak dapat dikonsumsi karena mengandung zat beracun seperti benzena dan senyawa toluena. Bahan buangan zat kimia, misalnya sabun, deterjen, shampoo, dan bahan pembersih lainnya. Bahan ini mengganggu lingkungan karena menaikkan pH air. Jika memakai bahan non-fosfat, menaikkan pH menjadi 10,05 sampai 11. Bahan antiseptik yang ditambahkan akan dapat membunuh atau mengganggu mikroorganisme. Sebagian jenis sabun atau deterjen tak dapat terdegradasi. Bahan pemberantas hama atau insektisida bersifat racun dan tak dapat atau sulit terdegradasi atau beberapa minggu sampai beberapa tahun. Insektisida sering dicampur dengan senyawa minyak bumi sehingga permukaan air akan tertutupi minyak. Zat pewarna bersifat racun dan kokarsinogenik atau merangsang atau penyebab tumbuhnya kanker dan dapat mempengaruhi kandungan oksigen dan pH dalam air. Zat warna mengandung senyawa kimia berbahaya kromogen dan auxokrom. Larutan penyamak kulit mengandung ion logam kromium, tidak dapat untuk air minum. Sebagai pengganti kromium untuk bahan penyamak dipakai enzim. Bersama lemak dan sisa kulit, enzim akan didegradasi menghasilkan senyawa yang mudah menguap dan berbau busuk, atau hasil peruraian protein dan senyawa amin. Populasi mikroorganisme akan bertambah dan memungkinkan berkembang biaknya bakteri patogen yang berbahaya. Zat radioaktif
Penggunaan radiasi zat radioaktif di berbagai bidang pertanian, peternakan, kedokteran, hidrologi, farmasi, pertambangan, industri akan terbawa air ke lingkungan. Akibat radiasi dapat merusak sel tubuh dan genetik. Dampak atau kerugian pencemaran air. Pertama, air tidak bermanfaat lagi untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun pertanian. Kedua, air menjadi penyebab timbulnya penyakit. Air tercemar oleh limbah organik, terutama dari bahan makanan, merupakan tempat subur berkembang biaknya mikroorganisme. Mikroorganisme merugikan yang dapat menyebabkan penyakit menular melalui air antara lain virus diare, hepatitis A, bakteri, metazoa, dan protozoa. Penyakit tidak menular atau keracunan ditimbulkan oleh air yang tercemar oleh senyawa anorganik atau ion logam. Pencemaran tanah atau daratan. Tanah atau daratan dapat mengalami pencemaran jika ada bahan asing baik bersifat organik maupun anorganik yang berada di permukaan tanah, yang menyebabkan tanah menjadi rusak dan tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian, peternakan, kehutanan, maupun untuk pemukiman. Komposisi tanah. Komposisi tanah terdiri dari udara 25%, air 25%, bahan organik 5%, dan bahan mineral 45%. Bahan organik dalam tanah, seperti karbohidrat, protein, dan lemak, merupakan persediaan makanan bagi mikroorganisme dan tumbuhan. Unsur atau nutrisi yang diperlukan tumbuhan meliputi makronutrisi, yaitu 9 unsur yang diperlukan dalam jumlah besar, meliputi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang, dan mikronutrisi atau unsur yang lain. Unsur karbon, hidrogen, dan oksigen digunakan untuk mensintesis karbohidrat, lemak, protein, lilin, selulosa, dan senyawa kompleks lainnya. Unsur nitrogen, fosfor, dan belerang untuk membentuk molekul protein. Unsur lain yang jumlahnya tidak begitu banyak berperan dalam metabolisme pada tumbuhan. Penyebab pencemaran tanah. Faktor internal, yaitu peristiwa alam seperti letusan gunung berapi yang memuntahkan debu, pasir, batu, dan bahan vulkanik lain yang menutupi dan merusak daratan atau permukaan tanah. Faktor eksternal, yaitu karena ulah dan aktivitas manusia. Limbah yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia disebut anthropogenic pollutant. Komponen pencemar tanah meliputi kertas 4%, limbah bahan makanan 21%, gelas 12%, besi 10%, plastik 5%, kayu 5%, karet dan kulit 3%, kain atau serat tekstil 2%, aluminium dan logam lain 1%. Perbandingan bahan organik dan anorganik adalah 70% banding 30%. Bahan organik akan terdegradasi oleh mikroorganisme. Bahan anorganik tidak atau susah terdegradasi. Bahan anorganik berbahaya, misalnya bahan kimia beracun yang dibuang bersama limbah industri, limbah pertambangan seperti logam berat dan logam radioaktif. Bila air membawa limbah mengalir ke sungai, danau, atau sawah, maka tanah akan teraliri, sehingga akan terkontaminasi bahan-bahan kimia. Tanah menjadi jelek dan tumbuhan atau binatang air akan menderita. Bahan-bahan itu akan terkontaminasi dalam tumbuhan dan hewan, dan akhirnya akan sampai pada manusia. Dampak pencemaran tanah. Dampak langsung, seperti bau, merusak pandangan, kotor, dan kumuh. Dampak tak langsung, seperti menjadi tempat berkembangnya nyamuk, lalat, tikus, bakteri, dan lain-lain, sehingga menjadi perantara atau penyebab penyakit pes, kaki gajah atau filariasis, malaria, demam berdarah, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu usaha-usaha yang dapat kita lakukan dalam penanggulangan dampak pencemaran lingkungan. Usaha yang dapat kita lakukan dapat dilakukan secara teknis maupun non-teknis. Secara teknis, penanggulangan dapat kita lakukan dengan mengubah proses, mengganti sumber energi, mengolah limbah, dan menambah alat bantu. Kemudian, secara non-teknis, dengan menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Peraturan perundangan ini hendaklah dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri dan teknologi yang akan dilaksanakan di suatu tempat yang meliputi penyajian informasi lingkungan atau PIL, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, perencanaan kawasan kegiatan industri dan teknologi, pengaturan dan pengawasan kegiatan, serta penanaman perilaku disiplin.
Pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming, juga disebut darurat iklim atau krisis iklim, adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Menurut Natural Resource Defense Council, pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Ini adalah gambar yang menjelaskan terjadinya efek rumah kaca. Penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca makin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Berikut penyebab-penyebab pemanasan global. 1. Energi. Karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara, maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global. Karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahun, yang pada saat ini kontribusi terhadap pemanasan global sekitar seperempatnya. Ini adalah gambar pembangkit listrik yang menggunakan batu bara dan pembangkit listrik yang menggunakan minyak bumi. 2. Transportasi. Karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. 3. Industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Hampir setengah dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh hal ini, karena masifnya industri ini di seluruh dunia karena konsumsi susu dan daging sapi oleh manusia yang begitu besar. 4. Industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Ini adalah gambar prosentase penggunaan alat transportasi. Yang kedua, bahayanya kentut sapi. Dan yang ketiga, penggunaan pupuk pada lahan pertanian. 5. Limbah industri dan tambang industri, seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara serta minyak bumi yang memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. 6. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. 7. Pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Ini adalah gambar dari limbah tambang industri, limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai, dan pencemaran laut. 8. Penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. 9. Mencairnya es di kutub. Permukaan es yang berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya, karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari sepersepuluhnya saja. Ini adalah contoh gambar penebangan dan pembakaran hutan, serta mencairnya es di kutub. Dampak pemanasan global. Pemanasan global bukanlah teori belaka, namun sudah terjadi dan dampaknya akan terus bertambah buruk dari tahun ke tahun. Berikut ini dampak pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es. Kenaikan temperatur dari tahun ke tahun menyebabkan es di kutub mencair yang sangat berefek besar pada ekosistem. Di bawah ini adalah gambar perbandingan permukaan es di bumi. Bisa dilihat pada gambar yang kiri, permukaan es masihlah sangat banyak, dan pada gambar yang kanan, permukaan es sedikit berkurang karena mencair. Yang kedua, meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini diakibatkan karena es di kutub yang mencair.
yang menyebabkan kota-kota besar di dunia akan lumpuh karena sebagian besar terletak di sepanjang garis pantai. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan kenaikan air laut. Yang ketiga, meningkatnya temperatur secara konstan. Karena suhu semakin panas setiap tahun, tentu saja ini menjadi berbahaya bagi makhluk hidup, khususnya kita, manusia. Yang keempat, musim kemarau akan lebih panjang. Pada sebagian besar wilayah di dunia, terutama di wilayah dua musim seperti Indonesia, musim kemarau akan menjadi lebih panjang. Selanjutnya, laut menjadi semakin hangat. Hal ini memberikan dampak yang lebih besar, yakni matinya koral. Jika koral di lautan mati, maka sebagian besar ekosistem di laut akan sangat rentan untuk musnah. Pada gambar yang pertama, menunjukkan perubahan temperatur pada tahun 1999 sampai tahun 2008. Pada gambar yang kedua, menunjukkan terjadinya kemarau panjang. Selanjutnya, permafrost mencair. Permafrost adalah tanah beku. Jika permafrost mencair, maka karbon dioksida yang membeku di tanah dapat lepas ke atmosfer dan memperparah efek rumah kaca. Selanjutnya, salju dan es menjadi semakin sedikit. Salju dan es di puncak-puncak gunung akan menipis, yang tentu akan memperkecil suplai air tawar ke sungai-sungai. Selanjutnya, musim menjadi tidak menentu. Pergantian musim akan menjadi tidak menentu, terutama di wilayah Khatulistiwa. Pada gambar pertama menunjukkan mencairnya permafrost, yang kedua mencairnya es-es di puncak gunung, dan ketiga musim yang tidak menentu. Selanjutnya, badai dan tornado menjadi lebih kuat dari biasanya. Akibat efek ini, banjir akan melanda semakin banyak wilayah di dunia setiap tahunnya. Di samping ini adalah gambar terjadinya banjir di suatu daerah akibat badai dan tornado. Dan yang terakhir adalah siklus hidup tumbuhan dan migrasi binatang menjadi berubah. Karena musim dan iklim yang menjadi tidak menentu, maka migrasi binatang menjadi berubah. Selain itu, siklus hidup tanaman juga akan berubah. Cara mengatasi pemanasan global. Agar dampak pemanasan global tidak bertambah parah, kita dapat mengurangi dampaknya secara tidak langsung dengan melakukan sesuatu yang kecil dan sederhana. Beberapa cara mengatasi pemanasan global yang sederhana ini adalah: yang pertama, mengurangi pemakaian energi listrik. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kebutuhan listrik di pembangkit listrik. Misalnya, mematikan lampu saat tidak digunakan. Yang kedua, mengurangi memakan daging sapi. Memang, hal ini sangatlah sederhana, tapi hal ini dapat jauh menurunkan jejak karbon atau carbon footprint. Misalnya, mengganti daging sapi dengan daging ayam. Yang ketiga, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang. Agar kita tidak mencemari lautan, kita dapat mengganti kantong plastik dengan shopping bag. Jadi, misalnya kita pergi ke pasar, kita membawa tas sendiri dari rumah agar kita mengurangi penggunaan plastik. Berikutnya, memakai kendaraan umum. Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dapat mengurangi jejak karbon dioksida yang kita hasilkan. Selanjutnya, menanam pohon. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Dan yang terakhir, mengingatkan orang lain mengenai bahaya pemanasan global. Hal ini harus dilakukan karena masih banyak orang yang tidak sadar akan bahaya pemanasan global. Gambar yang pertama menunjukkan kita beralih dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi umum. Gambar yang kedua, menanam pohon atau reboisasi. Dan gambar yang ketiga adalah menunjukkan bahaya pemanasan global. Review jurnal. Peranan ekosistem mangrove di pesisir kota Bengkulu dalam mitigasi pemanasan global melalui penyimpanan karbon. Judul: Peranan ekosistem mangrove di pesisir kota Bengkulu dalam mitigasi pemanasan global melalui penyimpanan karbon. Jurnal: Manusia dan Lingkungan. Volume dan halaman: Vol 2303. Tahun 24 Agustus 2016. Penulis: Gunggung Seno Aji dan Muhammad Fajrin Hidayat. Reviewer: Nisa Nur Rasyida, Natasha Dewi Kamara, Indah Ratnasari. Tanggal 29 November 2020. Tujuan penelitian: untuk mengetahui luasan dan status ekosistem mangrove, komposisi vegetasi penyusunnya,
dan kandungan karbonnya di pesisir Kota Bengkulu. Subjek penelitian, pesisir Kota Bengkulu, asesmen data, analisis peta, metode penelitian, 1. Telaah peta, untuk mengetahui sebaran, luasan, dan status ekosistem mangrove. 2. Survei lapangan, untuk mengetahui komposisi penyusun ekosistem mangrove dan kandungan karbon tersimpannya. Survei lapangan dilakukan dengan membuat 57 plot pengamatan. Pada setiap plot diamati jenis dan dimensi vegetasi sesuai dengan tingkatan pertumbuhan. Kandungan karbon tersimpan ditentukan melalui perhitungan biomasa total pohon dengan mempertimbangkan nilai faktor ekspansi biomasa, fraksi karbon, dan massa jenis kayu. Objek penelitian 1. Sebaran, luasan, dan status ekosistem mangrove. 2. Komposisi penyusun ekosistem mangrove dan kandungan karbon tersimpannya. Hasil penelitian. Hasil analisis peta menunjukkan bahwa luas sebaran ekosistem mangrove seluas 214,62 hektare, status kawasan seluas 116,24 hektare, berada di dalam kawasan hutan Taman Wisata Alam Pantai Panjang Pulau Bay, dan 98,38 hektare berada di luar kawasan hutan. Vegetasi, pohon, dan pancang penyusun ekosistem mangrove yang ditemukan hanya 9 jenis, yakni Rhizopora apiculata, Soneratia alba, Bruguiera gymnorrhiza, Stylocarpus granatum, Avicennia alba, Hibiscus tiliaceus, Lumnicera litoreae, Seriopstacal, dan Acrostichum aureum. Kandungan karbon tersimpan pada tegakan ekosistem mangrove-nya adalah sebesar 18,53 ton per hektare. Kelebihan penelitian. Penelitian bersifat lengkap, terstruktur, dan sistematis. Penjelasan mudah dipahami dan kebermanfaatan penelitian sangat bermanfaat. Penelitian mampu menjelaskan latar belakang, metode penelitian, analisis data, serta kesimpulan hasil penelitian dengan sangat jelas. Kekurangan penelitian. Sedikitnya tinjauan pustaka terkait teori ekosistem mangrove dan mitigasi pemanasan global melalui penyimpanan karbon. Review komentar. Menurut kami, keseluruhan jurnal baik apabila tinjauan pustaka terkait teori konservasi biodiversitas lebih diperbanyak, sehingga dapat semakin menambah wawasan pembaca tentang pentingnya menjaga ekosistem mangrove dan mitigasi pemanasan global melalui penyimpanan karbon. Sehingga pembaca tergerak untuk turut serta menjaga kelestarian alam dan tertarik untuk turut serta meneliti tentang penjagaan ekosistem mangrove dan mitigasi pemanasan global melalui penyimpanan karbon.